Ingat ya, duit nggak kenal saudara. Jadi saya minta sama kamu kerja yang benar biar hutang ibu kamu cepat lunas. Bude dan Pade harus berhenti melakukan pesugihan. Kalau bukan saya melakukan pesugihan untuk kekayaan, saya dan Pak Ade kamu gak akan mungkin bisa ngebantu ibu kamu. Kamu tuh mau bikin saya jatuh miskin ya? Hah? Enggak. Tidak semua kejahatan datang dari orang asing. Terkadang racun yang paling mematikan justru disuguhkan oleh keluarga sendiri. Bayangkan, seorang keponakan datang dengan harapan ingin mengubah nasib, namun justru disambut oleh tipu daya yang mematikan. Uang memang tidak mengenal saudara. Di balik uap semangkuk soto yang begitu menggoda, tersimpan 1000 kebohongan. Akankah topeng kejahatan itu akhirnya terkuak? Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan perjuangan dari seorang perempuan bernama Ningsih. Seperti apa kisah hidupnya? Mari kita sambut narasumber kita. Halo Mbak Ningsih. Halo Mbak, alhamdulillah. Silakan Mbak duduk. Terima kasih Mbak. Mbak Ningsih, makasih banyak ya sudah hadir di sini mau berbagi kisahnya dengan para pemirsa. Apakah Mbak Ningsih sudah siap? Siap Mbak. Ya, silakan Mbak. Kisah ini terjadi saat saya merantau ke kota untuk bekerja di warung soto milik Pak D saya. Tujuan saya bekerja sebenarnya untuk membantu keuangan keluarga. Tapi harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Maksudnya nggak sesuai dengan kenyataan bagaimana Mbak? Saya tidak digaji Mbak. Tapi saya juga tidak bisa keluar dari sana. Loh kok bisa sih Mbak? Memangnya apa yang membuat Mbak nggak bisa keluar dari sana? Ternyata ibu saya punya hutang sama Pak D dan Bude saya, Mbak. Gaji saya dipotong, dipakai bayar semua hutang mereka. Dan ibu saya juga tidak pernah tahu soal ini, Mbak. Alhamdulillah, sampai juga di rumahnya Pak Ade. Assalamualaikum, Pak Ade, Bude, ini Ningsih. Bude. Kenapa kamu ngeliatin saya begitu? Enggak apa-apa Bude, maaf saya masih kaget. Ya udah kalau begitu, kamu tunggu dulu di sini dan jangan kemana-mana sebelum saya suruh masuk. Ingat ya. Ya Bude. Mas, aku udah dapat jimat baru. Mbah Dukun bilang, jimat ini tuh paling manjur dari jimat yang sebelumnya. Dagangan kita pasti bakalan laris manis, Mas. Ya udah sini masukin minuman Didi. Gak usah Mas, biar aku aja yang ngerjain. Lagian juga jimat ini tuh bukan dimasukin ke dalam kuahnya, tapi jimat ini dililit di dalam centungnya nih. Mending kamu ke depan aja, soalnya ada keponakan kamu tuh. Ningsih udah datang. Tapi Mas,
Jangan sampai Ningsih tahu soal jimat ini ya. Ya wes, aku samperin dulu nih sih. Ya. Ada sana. Walah, ponakannya Pak De udah nyampe toh? Hah? Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ini kenapa malam-malam kesininya? Kenapa ndak besok pagi aja tuh? Biasa Pak De, bantu ibu dulu. Baru berangkat pas siang tadi. Oh, gimana kabar ibu? Masih sakit-sakitan sih Pak De. Makanya sekarang ibu udah gak bisa kerja yang terlalu berat. Ibu seneng kok aku kesini untuk bantuin Pak De di warung. Pak De antar ke kamar ya. Yuk sini. Tak dibawain. Ya. Gak usah Pak De. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ayo masuk. Masuk ke sini. Ya. Nah, ini kamarmu nih, ya. Kok kamar ini hawanya panas sekali ya? Tadi juga pas di luar, hawanya persis kayak gini. Semoga kamu betah tinggal di sini ya, Ning ya. Insya Allah betah. Ya wes, kamu istirahat dulu. Kamu pasti capek habis perjalanan jauh. Pak De, aku mau tanya kalau arah kiblatnya ke arah mana ya? Oh, kiblat. Mau sholat, ya. Kamu ke sana ya, serong sini. Ya, Ya. ya. Makasih banyak ya Pak De. Ya udah, Pak De tinggal. Ya. Bukannya kerja, malah di kamar aja. Ningsih kan baru datang, Bu. Oh ya, biar besok aja ya. Biar istirahat dulu. Dia datang ke sini untuk kerja, bukan untuk santai-santai. Di dapur itu masih banyak kerjaan. Kamu harus motong daging, numbuk bumbu, sayur-sayuran. Kalau nggak dikerjain sekarang terus mau kapan, Mas? Mau besok-besok? Nggak akan keburu. Ya udah, biar aku yang kerjain. Ya sekarang buat apa dia datang ke sini kalau Mas masih yang ngerjain? Udah Pak De, gak apa-apa. Ningsih siap kok kerja kapan aja. Ya bagus kalau sadar diri. Nih cuman. Ini semua bumbu-bumbu kamu tumbuk sampai halus. Jangan sampai kasar. Nggih Bu De. Ini jantungnya kecil loh, Bu. Mbak Dukun bilang aku mau tuh pelan-pelan cepet-cepet. Kenapa lihat-lihat? Malam itu saya kerja hampir subuh, Mbak. Saya tidak sempat tidur sama sekali. Ya ampun Mbak, seberat itu tuh kerjanya. Padahal kan Mbak tuh keponakan. Boleh dong kenalan. Kurang ajar ya. Saya nggak jadi beli. Om Jamal apa kok? Kamu tahu nggak? Om Jamal itu pelanggan setia kita di sini. Dia itu habis melecehkan saya, Bude. Masa saya mau diem aja kalau harga diri saya diinjek-injek? Alah, ngomongin sok harga diri. Kamu tuh nggak boleh capek, nggak boleh ngantuk, nggak boleh sakit. Ingat, ibu kamu itu punya utang sama saya banyak. Kenapa? Nggak suka?
jimat dari Mbah Dukun bener-bener manjur banget. Penghasilan aku hari ini 2 kali lipat dari yang kemarin. Bisa kaya raya aku. Mas, coba tiap hari penghasilan kita tuh segini. Kita bisa beli apa aja, Mas? Oh ya, Mas. Centongnya kamu simpan dengan aman kan? Mate, lali aku, Bu. Itu masih disimpan di dekat kompor itu loh. Udah. Sekarang kamu selamatin itu centong. Jangan sampai si Misi pegang itu centongnya. Udah bulan. Ya wis. Gimana sih tuh orang? Pade, itu belum selesai dicuci, Pade. Yang nyuruh kamu nyuci ini siapa, Ningsi? Ya, itu kan kotor, Pade. Ningsi, dengerin Pade ya. Lain kali kamu ndak usah lagi nyuci centong ini. Paham kamu nih? Saat itu saya ngerasa heran, Mbak. Kenapa Pak D ndak bolehin saya nyuci centong? Padahal kotor. Aneh banget loh Mbak, saya juga heran. Mbak kira-kira tahu nggak alasannya kenapa nggak boleh dicuci centongnya? Besoknya pertanyaan itu akhirnya terjawab. Bu, ini pesanannya. Iya, monggo dinikmati. Mas, kok tumben ya hari ini kok sepi banget? Pasti gara-gara centongnya dicuci. Jangan sampai Lastri tahu yang nyuci Ningsi. Bisa ngamuk dia. Ya mungkin nanti agak sorean baru rame. Kenapa, Bu? Mbak, rasanya nggak enak gini. Anyep. Kenapa saya makan di sini? Nih uangnya. Pak, jangan makan di sini, Pak. Saya mual. Muntah saya. Bau amis. Kenapa bisa bau amis ya? Pantes aja sepi. Ini centongnya bersih. Siapa yang udah cuci centong ini? Itu udah dicuci kok. Bohong. Oh, apa kamu yang udah nyuci centong ini? Iya. Maaf Bude, saya nggak tahu kalau centongnya nggak boleh dicuci. Mas, kamu tahu kan kejadian ini? Apa kamu pura-pura nggak tahu? Aku minta maaf. Waktu itu aku terlambat ngambil centongnya keburu dicuci sama Ningsi. Lantas aja rasanya aneh. Ini tuh udah melanggar pantangan, tau nggak Mas? Halo Mbah. Mbah, ada centong baru nggak? Soalnya centong yang ada jimatnya itu dipegang sama keponakan suami saya. Nggak bisa. Jadi saya harus ngambil kain kafan baru di tengah malam. Dan jadi ke kuburan baru yang belum genap 7 hari. Baik, Mbak. Ningsi! Iya Bude. Ini karena ulah kamu. Kamu harus tanggung jawab. Saya nggak mau tahu itu. Ternyata itu yang bikin warung soto Pak D dan Bude saya laris. Begitu dicuci, langsung sepi, Mbak. Astaga, ternyata pengaruhnya sedahsyat itu ya? Iya, Mbak. Karena melanggar, saya harus ambil pengganti jimatnya itu. Tengah malam, saya dipaksa ke kuburan, Mbak. Mbak, ke kuburan? Iya, Mbak. Bude, lepasin Bude. Aku nggak mau, Bude.
Diam! Kamu tuh mau bikin saya jatuh miskin ya? Hah? Enggak. Bude lepasin. Diam! Udah bu, biar aku aja yang ambil. Ya, gak usah ningsi aku aja, gak apa-apa. Mas jangan halangin saya. Dan Mas diam di rumah. Biar ini urusan aku. Ayo ikut saya. Gue mau. Pade. Pade tolong Pade. Udah sakit Bude. Lepasin. Saya nggak akan ngelepasin kamu sebelum kamu nurutin perintah saya. Ngerti? Coba sedih ngelakuin musrikan kayak gitu. Wafat 2802. Kamu tuh nggak usah sok suci ya. Cepet gali kuburan itu, atau kamu mau? Kamu nggak akan ketemu sama ibu kamu selamanya. Jangan macam-macam sama ibuku. Cepet gali kuburannya. Ini cepet. Lama banget sih. Cepetan dong Ningsi galinya. Lama amat sih. Malah nangis. Ini semua tuh gara-gara kamu ya. Jadi kamu tuh harus tanggung jawab. Iya udah. Buruan, jangan kelamaan nanti orang lihat. Lama banget sih. Akhirnya aku bisa mendapatkan kecapan baru. Bude. Bude. Bude jangan tinggalin aku Bude. Bude.